Channel Murtadin Perlu Tahu ini sharing ke-57 dengan topik Allah yang menghanguskan dan yang menomorduakan ibadah. Allah yang menghanguskan dan yang menomorduakan ibadah. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, Shalom, salam damai sejahtera. Topik bahasan kita ini berlaku bagi kita orang Kristen dan juga bagi yang masih belum percaya. Tegasnya, bagi non-Kristen. Karena Allah yang kita kenal sebagai Allahnya orang Kristen ini, Bapa, Putra, dan Roh Kudus adalah Allah yang sejati. Allah yang sejati ini menguasai orang Kristen dan tentunya juga orang yang belum percaya. Hukum-hukum beliau berlaku bagi orang Kristen dan bagi orang yang belum percaya. Tegasnya, bagi orang yang non-Kristen. Kodrat beliau adalah maha suci, sehingga beliau itu cenderung menghanguskan. Ulangan 4:24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Jangan coba-coba menyinggung kesucian beliau. Telah pernah Mbah saksikan bahwa teman Mbah meninggal dunia tanpa sebab yang jelas setelah tidak main gitar mengiringi puji-pujian yang telah dia sanggupi menjadi tugasnya. Gitarnya diletakkan di lantai dalam posisi kondisinya senarnya tidak ada yang putus. Mbah tidak bisa menyelami bagaimana perasaan saudara ini karena Mbah lihat dia juga ikut nyanyi di kebaktian itu yang puji-pujiannya tanpa gitar. Mbah rasa kebaktian itu tidak semarak karena tidak diiringi oleh gitar. Beberapa hari kemudian dia meninggal dunia, mati. Menurut Mbah, dia telah tidak menghormati Allah. Ya nggak tahulah, kan menghakimi perbuatan orang boleh. Yang tidak boleh itu Matius 7, menghakimi menurut rupa. Kamu itu kekurangannya begini. Itu tidak boleh. Sebab semua orang, tiap-tiap orang memiliki kekurangan masing-masing. Kalau yang menghakimi, membandingkan perbuatannya dia dengan hukum, boleh. Matius 18 itu kan begitu. Jikalau saudaramu berbuat dosa, jikalau saudaramu berbuat dosa, artinya kita telah membandingkan perbuatan saudara kita ini dengan hukum, ya hukum Taurat. Meninggal dunia, menurut Mbah dia telah tidak menghormati Allah. Dari peristiwa ini ternyata Allah yang sekarang ini masih juga sama dengan Allah yang dulu. Tidak berubah. Yang pernah membunuh Nadab dan Abihu, yang tidak menjaga kesucian Allah saat melaksanakan tugas keimaman mereka. Tugas sebagai imam. Mereka anak Harun. Harun adalah imam besar, mereka imam kecil. Imam biasa maksud Mbah. Sebelum kita membahas masalah ini, Mbah infokan bahwa di sisi lain ternyata Allah itu bisa juga bersikap rela menomorduakan penyembahan kepada beliau dari manusia tentunya. Dengan rela menomorsatukan belas kasihan kepada manusia. Mari kita bahas bersama. Imamat 16 ayat 12. Dan ia, Harun, harus mengambil perbaraan berisi penuh bara api dari api mezbah yang di hadapan Tuhan. Mezbah utama di dalam bait Allah. Serta serangkup penuh ukupan dari wangi-wangian yang digiling sampai halus. Lalu membawanya masuk ke belakang tabir, ke ruangan maha suci. Itu tugas imam besar. Ya, mengambil bara apinya itu dari mezbah utama yang sudah menyala. Beliau juga ambil dari situ. Ini imam besar Harun ini. Imam 4:10 ayat 1. Kemudian anak-anak Harun, ini anak-anak Harun imam besar tadi, Nadab dan Abihu, masing-masing mengambil perbaraannya, membubuh api ke dalamnya. Perbaraan ya anglo. Nggak tahu saya namanya apa, anglo, kalau bahasa Jawa ya anglo lah.
Itu membubuh api ke dalamnya serta menaruh ukupan di atas api itu. Membubuh api, menaruh bara api, ya, arang yang menyala itu. Menaruh ukupan di atas api itu. Diuri-uri, ditaburi dengan dupa. Dengan demikian mereka mempersembahkan ke hadapan Tuhan api yang asing, yang tidak diperintahkannya kepada mereka. Api yang asing. Maka keluarlah api dari hadapan Tuhan, lalu menghanguskan keduanya, sehingga mati di hadapan Tuhan. Ini ayat aslinya. Nah, itulah Allah yang menghanguskan oleh sebab kemahasucian beliau. Tidak bisa main-main. Sama seperti saudara itu. Ulangan 4:24. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan. Allah yang cemburu. Ini dalam konteks orang Israel menyembah itu berhala. Namun Allah yang menghanguskan ini tidak membunuh Daud seperti beliau telah membunuh Nadab dan Abihu. Kok pilih kasih? Tidak. Nanti dengarkan dulu. Walaupun Daud juga melanggar kesucian Allah, sama seperti Nadab dan Abihu. Mirip lah. Sama pelanggarannya, tapi di dalamnya itu motivasinya itu yang beda. Melanggar kesucian Allah. Daud makan 2 tumpuk roti sajian yang tersaji masing-masing 6 roti setumpuk. 6. Itu menurut gembalaku dulu 6 artinya isi Alkitab kita itu adalah 66 roti kudus. Karena firman Tuhan itu adalah makanan rohani kita. 66 kitab. 6 itu dimakan oleh Daud. Daud makan 2 tumpuk roti sajian yang tersaji masing-masing 6 roti setumpuk di dalam bait Allah yang tidak boleh dimakan oleh orang awam, kecuali oleh imam saja. Daud dan para pengikutnya tidak mati disambar api oleh Allah ketika makan roti kudus itu. Jadi 6 itu 12 potong roti itu tidak dimakan Daud sendiri, tapi ada pengikutnya. Mbak singkatkan kisahnya. Ketika itu Daud diburu oleh Raja Saul, mertuanya sendiri. Bapaknya Mikal. Mikal adalah istri Daud ketika Daud mengalahkan Goliat. Nah, itu kan nama Tionghoa kalau Goliat. Ini Goliat. Bukan Goliat. Goliat. Nah, mertuanya sendiri itu, ulangi, Mbak singkatkan kisahnya. Mbak ini memang suka bergurau, tapi bergurau serius. Ketika itu Daud diburu oleh Raja Saul, mertuanya sendiri. Kan ini bukan khotbah, ini kan bahasan. Kita ini sedang ngomong-ngomong, tapi serius. Isinya padat. Dan menyangkut kehidupan kita. Karena Saul cemburu kepada Daud yang mendapat pujian lebih besar daripada Daud. Saul kurang, Daud lebih besar pujiannya dari perempuan-perempuan. Lah ini dua-dua jago-jago laki-laki. Suka perempuan barangkali ya. Kalau dipuji perempuan, wah senang. Saul marah karena Daud setelah mengalahkan Goliat dipuji-puji oleh perempuan-perempuan dari segala kota Israel ketika pulang mengalahkan Goliat dan orang-orang Filistin. Saul berniat membunuh Daud. Nah, ini karena iri hati. Kan dipuji gitu aja. Tapi kita sekalian mesti koreksi loh. Kalau ada orang dipuji, kita iri hati nggak? Dulu mbah begitu. Sekarang tidak. Karena itu sudah digantikan hukumanku oleh Pak Yesus di atas kayu salib. Jadi Daud lari meninggalkan istana dan istrinya Mikal, yaitu anak Saul. Saul mertuanya Daud. Dan sampailah Daud ke daerah bernama Nob, N-O-B. Masuklah Daud ke rumah Allah di Nob itu. Karena kelaparan,
Daud minta roti kepada imam yang bertugas pada saat itu. Namun tidak ada roti lain kecuali roti sajian yang tidak boleh dimakan oleh selain daripada imam saja. Oleh selain daripada imam. Imam boleh, orang lain awam tidak boleh. Biar tentara, biar raja sekalipun tidak boleh makan itu. Sedangkan Daud tidak tergolong imam. Karena takut kepada Daud, takut imam saat itu. Imam itu memberikan roti kudus itu kepada Daud. 1 Samuel 21 ayat 6. Lalu imam itu memberikan kepada Daud, roti kudus itu. Karena tidak ada roti di sana kecuali roti sajian. Itu namanya roti sajian. Roti itu biasa diangkat orang dari hadapan Tuhan, supaya pada hari roti itu diambil, itu boleh dimakan. Ditaruh lagi roti baru. Tapi imam yang makan. Mengapa Allah tidak membunuh Daud? Padahal roti itu belum diturunkan loh. Roti itu masih di meja. Meja sajian artinya masih bertugas sebagai ibadah persembahan kepada Allah. Mengapa Allah tidak membunuh Daud seperti beliau? Allah telah membunuh Nadab dan Abihu. Mengapa Allah telah lebih menaruh belas kasihan kepada Daud yang sama-sama melanggar kesucian beliau seperti Nadab dan Abihu? Pilih kasih, bukan. Hosea 6 ayat 6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Ini tujuannya adalah kepada manusia. Ya, orang mempersembahkan persembahan korban itu Tuhan nomor duakan. Tuhan lebih suka orang mengasihi orang lain. Itu artinya sebetulnya. Tapi Tuhan Allah sendiri mengaplikasikan itu, kebenaran itu kepada diri beliau. Bukan main Allah ini. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Artinya Allah bisa menomorduakan penyembahan atau ibadah kita karena beliau aplikasikan pada diri beliau. Sebetulnya firman ini adalah di Hosea ini konteksnya orang dengan orang, manusia dengan manusia. Kalau manusia mempersembahkan persembahan, ini persembahan kepada gereja begini, tapi dia tidak berbelas kasihan, tidak laku itu. Tuhan lebih suka belas kasihan kepada sesama saudara, orang yang berkekurangan dan sebagainya, begitu, daripada persembahan atau memuji, haleluya, loncat-loncat. Tapi terus terang aja, tidak berbelas kasihan kepada Mbak yang tidak tahan telingaku. Saya mau ikut puji-pujian itu, turunkan volumenya setengah saja, kasihan. Tidak ada yang mau, tidak ada satu gereja pun yang mau. Gereja yang pakai puji-pujian ya. Ada gereja juga yang ya memang tidak memuji Tuhan ya, asal aja menyanyi ya. Mbak tidak mau karena Mbak dulu berasal dari sana. Artinya Allah bisa menomorduakan penyembahan atau ibadah kita kepada beliau. Wah, Allah ini luar biasa. Dahsyat, menghantam Nadab dan Abihu mati di tempat sedang melayani. Hati-hati. Menghantam itu membunuh. Menurut saya membunuh. Mau apa? Memang begitu. Saudara kita ini sedang sudah komit main gitar. Hati-hati. Anak-anak muda juga yang main musik atau apa dalam pelayanan, tamborin atau apa, mesti sungguh-sungguh. Mesti sungguh-sungguh. Laksanakan. Jangan terlambat. Itu persembahan. Nggak ngawur. Nadab dan Abihu salahnya apa? Yaitu mengambil api asing. Nanti kita bahas. Mbak ini keburu-buru, nggak sesuai naskah jadinya. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Artinya Allah bisa menomorduakan penyembahan dan ibadah kita kepada beliau. Nomor 2, nggak apa-apa. Dan lebih mengerti kesulitan kita di dalam, karena diaplikasikan kepada diri beliau di dalam kondisi terpaksa.
Kondisi darurat seperti yang dialami oleh Daud saat kelaparan dan makan roti kudus di bait Allah. Nggak apa-apa. Bukti lah. Catatan. Jika kita baca Hosea 6, khususnya ayat 6, adalah di dalam konteks perintah kepada manusia. Ini yang Mbah tadi terangkan. Tetapi pada kenyataannya Allah mengaplikasikan ayat ini bagi diri beliau juga. Beliau menomorsatukan belas kasihan dan menomorduakan penyembahan manusia kepada diri beliau. Ya ini Daud. Daud kan kalau tidak mendapat belas kasihan, mati. Ini tahun 2023, mati. Ya, nggak boleh ucapkan siapa namanya. Hal ini telah ditegaskan juga oleh Pak Yesus. Pak Yesus juga menerangkan ini mengenai Allah mengaplikasikan belas kasihan kepada diri beliau sendiri. Bukan main Allah yang begitu maha kudus. Mati Daud, Nadab dan Abihu. Karena mengambil api asing. Bagaimana sih api asing? Api dari dapurnya mamanya, ibunya. Itu perkiraan yang paling cocok. Mau ambil dari mana? Itu hutan belantara atau padang gurun. Paling ada yang api yang menyala terus ya di dapurnya mamanya, dapur ibunya. Hal ini telah ditegaskan juga oleh Pak Yesus yang hidup 1000 tahun setelah zaman Raja Daud. Raja Daud, terjadi peristiwa Daud makan 2 tumpuk roti sajian yang kudus itu, tidak mati. 1000 tahun kemudian baru lahir Pak Yesus. Firman menjadi manusia. Setelah zaman Raja Daud, di dalam kasus-kasus yang sering kita baca di Alkitab, seperti yang Mbah kutipkan berikut ini. Nah ini, Pak Yesus membela kasus-kasus yang seperti ini. Allah mengutamakan belas kasihan. Pak Yesus membela orang yang terjepit. Ini ada video Mbah yang lalu. Ini ada membela orang yang terjepit. Misalnya tidak ke gereja, berdosa enggak? Itu ada judulnya. Mbah lupa juga video berapa, cari aja. Tidak ke gereja, berdosa atau tidak? Berdosa kalau sengaja. Kalau tidak ada alasan terjepit. Kalau ada alasan terjepit, tidak. Itu. Pak Yesus membela orang yang terjepit dan berbuat pelanggaran di dalam ibadah hari Sabat. Orang-orang Kristen sering menghukum orang Kristen lain dengan berkata, dia tidak ke gereja pada hari ini, hari Minggu. Seolah-olah dia suci beribadah. Tapi dia tidak berbelas kasihan kepada orang ini. Kenapa ya? Itu berbelas kasihan. Kenapa? Bro, kenapa enggak ke gereja, bro? Ada halangan apa? Nah, itu dia. Ini mau bawa ke rumah sakit tapi uangnya kurang. Brojol enggak uangnya? Keluar enggak uangnya membantu? Nah, itu dia belas kasihan. Mereka tidak ingat ada ayat tadi, Hosea 6 ayat 6. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan dan bukan persembahan. Orang menghakimi orang, ya seolah-olah dia persembahan nomor 1. Tidak, belas kasihan. Mbak ini tidak bisa ibadah karena tidak mendapat belas kasihan. Saya bilang sama Tuhan, Tuhan saya tidak bisa temukan gereja di mana pakai gitar saja. Itu tukang gitarnya sudah mati lagi. Karena tidak menghormati Allah. Beraninya sama Allah. Kiranya tidak ada orang memain gitar yang lain. Saya tidak mengerti. Mbak berani lebih lanjut. Yang ku kehendaki adalah belas kasihan. Jadi orang mesti lihat orang lain. Aduh, kenapa ya? Kenapa sis tidak ke gereja hari ini? Itu anakku masuk di UGD. Tidak apa-apa. Ke UGD dulu. Itu ada anunya. Tidak ke gereja berdosa tidak. Matius 12 ayat 1. Pada waktu itu, pada hari Sabat, sekarang disepakati hari Minggu, Yesus berjalan di ladang gandum. Ini peristiwa-peristiwa yang Tuhan Pak Yesus membela
orang yang terjepit darurat. Karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu, berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, "Lihatlah, murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat." Ya kan, dia merasa, wah, orang yang rohani. Ini hari Sabat, tidak boleh kerja menggilas begini, lalu makan tidak boleh. Tapi jawab Yesus kepada mereka, "Tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud?" Nah ini, Pak Yesus mengacu kepada peristiwanya Daud tadi. Ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar. Ayat 4, bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah dan bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan baik oleh Daud maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Ini ayat aslinya, Mbak kutipkan. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini di Hosea 6 ayat 6, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Ini mesti diingat ini. Bukan haleluya di gereja. Puji Tuhan. Yesus, bukan belas kasihan. Awas loh. Aduh. 1 Korintus 12, 26, 27. Satu menderita, semua turut menderita. Artinya, kalau satu menderita, semua anggota turut menderita, ya artinya berkasihan. Kasihan, Mbah Bagio tidak bisa ibadah. Mbah sekarang di rumah saja. Dengan oma. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang lapar tadi, murid-muridnya Pak Yesus ini. Menghukum orang yang tidak bersalah, dia tidak bersalah. Murid-murid memetik dan menggisar bulir gandum dan memakannya pada hari Sabat karena kelaparan. Lapar sekali. Jadi awas, jangan mengada-ada. Aku kelaparan kok. Awas kalau berkata, aku tadi kelaparan. Anda akan kelaparan betul. Allah kita Allah yang hidup. Takutlah sebab Allah kita itu adalah Allah yang menghanguskan. Di saya. Matius 9 ayat 10. Kemudian, ini lain kasus. Ketika Yesus makan di rumah Matius itu petugas bea cukai. Entah kepalanya atau bukan ya, saya nggak tahu ya. Kepalanya setahu Mbah itu Pak Sakeus ya. Mbah nggak begitu tajam di sini. Datanglah banyak pemungut cukai ya, teman-temannya Matius, pemungut cukai dan orang berdosa, dan makan bersama-sama dengan dia, dengan Pak Yesus dan murid-muridnya. Wah, rame. 11. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, ini kasus lain. Tadi kasus menggisar bekerja pada hari Sabat untuk makan. Pada waktu orang Farisi melihat hal itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang-orang berdosa?" Mestinya kalau nabi yang suci itu ya makan sama-sama suci, yang bajunya bagus, ya putih bersih, ya begitu malah. Ini orang berdosa, ya mungkin amburadul semualah, ya nak mandi, rambut gondrong, barangkali begitu ya. Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat memerlukan tabib, bukan orang sehat memerlukan dokter, tetapi orang sakit. 13. Jadi pergilah, pelajarilah arti firman ini. Maksud Pak Yesus yaitu di Hosea 6 ayat 6 tadi. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan. Ini suruh baca lagi Hosea 6 ayat 6. Dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar. Ya kalau merasa benar, nggak usah datang. Nggak perlu Yesus lah. Nggak perlu Pak Yesus. Tidak perlu kurban Tuhan Yesus. Pak Yesus di atas kayu salib. Merasa orang benar, tidak perlu. Tidak perlu datang. Buang saja Yesus. Kalau ada di medsos orang menghina-hina, merasa dirinya benar, bisa menyucikan dirinya sendiri,
padahal belum disucikan. Maaf, Alkitab mengatakan belum disucikan dari tainya. Tainya ada di dalam perut, belum disucikan. Dia merasa dirinya suci. Kamsa Sulaiman bilang begitu. Cari pakai keywords tainya. Mbah, ini orang, saya memang kalau mendapat orang juga, Mbah, ya habislah orang, tak berkutik lah. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Siapa itu? Ya walaupun tingkatnya orang mulia, tapi kasihanilah aku, orang yang berdosa. Itu pemungut cukai kan? Pemungut cukai dengan orang Farisi. Aku berbuat ini, aku berbuat ini, aku berbuat ini. Itu kan contohnya di kitab Matius masalah itu. Tapi yang satu yang bilang, kasihanilah, ini pemungut cukai, aku orang berdosa ini. Bahkan dia tidak berani mendongak melihat ke atas. Kita kembali ke masalah Nadab dan Abihu. Mengapa Allah tidak menaruh belas kasihan kepada dua anak Imam Harun ini? Mengapa? Cocok tuh. Kenapa kepada Daud kasihan? Anak pendeta. Imam Harun itu kan imam. Harun itu imam. Ya sekarang pendeta lah. Tapi jangan lupa, kita ini juga imam loh. Imam dan raja. Kita ini masing-masing. Mereka melalaikan aturan yang bisa mereka kerjakan. Apa itu? Yaitu mengambil bara api dari mezbah utama di dalam bait Allah. Apa susahnya? Mereka telah melayani Tuhan dengan sembrono. Mereka mengambil bara api asing. Paling mungkin yaitu dari dapur ibunya. Ya deket-deket situ. Mereka adalah imam. Seperti kita sekalian adalah imam. Bukan iman, imam. Tetapi mereka melayani dengan katanya orang Surabaya, slang language, saenak udelnya. Ini tidak bisa. Kita mesti menaruh hormat. Sebab beliau sepertinya kelihatan nggak apa-apa. Sekali waktu menyala, jauh, mati. Akar masalahnya adalah mereka tidak menghormati kemahasucian Allah. Sehingga mereka gegabah, sembrono, melayani saenak udele. Roma 11:22. Sebab itu perhatikanlah kemurahan Allah, perhatikan. Dan juga kekerasannya. Perhatikan juga kekerasannya. Jangan enaknya, wah nggak apa-apa kok. Allah baik, Yesus baik, Yesus. Apanya baik? Beliau maha suci, nggak bisa. Kesimpulan bahasan kita adalah bagi kita semua, Kristen maupun non-Kristen, ya tegas saja mesti begini. Kalau dihalus sih Kristen maupun orang yang belum percaya, kayaknya enggak to the point ya. Ya sorry lah, memang tidak ada istilah yang lebih tepat ya, yang lebih tepat dan halus. Kristen maupun non-Kristen berlaku aturan harus takut dan gentar kepada Allah yang kita kenal sebagai Allahnya orang Kristen. Mesti, harus. Kalau mereka nggak mau ya nggak apa-apa. Risikonya ada. Tuh, kan gitu. Sebab beliau adalah Allah yang sejati, yang sifat karakternya menghanguskan orang yang gegabah, melayani atau sembrono, berkata-kata di medsos, sehingga bisa dikategorikan menghujat. Nah ini, kalau bukan sekarang, nanti, next time. Jangan sembarangan. Kalau nggak mengerti, tanyalah. Kenapa ya Tuhanmu kok, Tuhanmu kok dilahirkan oleh seorang perempuan ya? Misalnya tanya begitu. Ini kan yang menjadi topik yang paling gencar di Facebook atau ya, di mana-mana lah di medsos. Jadi nggak boleh sembrono. Memutuskan sendiri. Ya itu lahir dari anunya perempuan, itu kan kasar sekali. Nggak boleh begitu.
berkata-kata sehingga bisa dikategorikan menghujat kemahasucian beliau. Namun kita semua, Kristen maupun non-Kristen, bisa berbesar hati menghampiri pribadi beliau. Karena beliau itu rela menomorduakan kesuciannya dan menomorsatukan belas kasihan kepada umat manusia. Sampai mengutus itu sang putra turun ke bumi, disembelih, menjadi manusia memakai daging, menjadi manusia disembelih di atas kayu salib. Jika kita tidak sengaja berbuat salah, tidak sengaja atau dalam kondisi di luar kekuasaan kita, kita mendapat dispensasi. Dispensasinya berat tuh. Beliau memberikan dispensasi ya yang kelasnya kelas berat, yaitu kekudusannya. Enggak apa, asal lu berbelas kasihan. Aku enggak mau bukan persembahan yang ku kehendaki, belas kasihan. Itu saja. Sampai di sini dulu. Mbah mohon pamit undur diri. Kiranya turunlah berkat dari sorga, berkat rohani dan jasmani kepada para penonton video ini serta keluarganya, serta ekonomi berkecukupan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Jika ingin berlangganan, tekanlah subscribe. Kalau suka, tekanlah jempol ke atas atau like. Jika ingin menolong saudara atau keluarga, bagikanlah video ini kepada mereka. Sempatkanlah menulis komentar, koreksi Mbah, atau apresiasi Mbah. Terima kasih sebelumnya. Sampai jumpa besok, insya Allah.